Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldo dari kelas Ekonomi Syariah 4A dengan nomor NIM 201113006. Hari ini saya akan mencoba membahas sebuah materi yang berjudul riba. Nanti kami akan membahas apa itu pengertian dari riba. Yang kedua, macam-macam dari riba itu apa-apa saja. Terus yang terakhir, kami akan membahas tentang contoh dari macam-macam riba yang telah kami jelaskan nanti. Adapun pembuatan video penjelasan materi ini kami tujukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang diadakan oleh Ibu Uswatun Hasanah ME dalam mata kuliah beliau, yaitu Fikih Muamalah. Baiklah, kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian riba. Apa itu riba? Secara bahasa, riba itu berasal dari satu kata, yaitu az-ziyadah atau tambahan, yaitu di mana kita meminta tambahan kepada orang lain ketika kita meminjamkan apa yang kita miliki. Terus yang kedua dari kata berkembang atau berbunga, yaitu kita membungakan uang atau sesuatu yang kita miliki yang kita pinjamkan kepada orang lain tersebut. Terus kata yang ketiga yaitu berlebihan atau menggelembung. Adapun menurut istilah riba, secara istilah teknis, yaitu riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam. Selanjutnya yaitu materi mengenai macam-macam riba. Apa saja macam-macam riba itu? Sebenarnya secara garis besar, riba itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu riba dalam jual beli, ada dua, yaitu riba fadl, yaitu di mana riba ini seperti tukar menukar barang yang sejenis, seperti contoh beras ditukar dengan beras yang lain, tetapi beras yang satunya berkualitas bagus, yang satunya lagi tidak terlalu bagus. Terus yang kedua, riba dalam jual beli yang kedua yaitu riba nasiah. Riba nasiah ini riba yaitu di mana riba ini bentuk tambahan dari penangguhan pembayaran pembelian barang. Selanjutnya yaitu riba dalam bentuk hutang piutang. Riba dalam bentuk hutang piutang ini juga ada dua. Yang pertama yaitu riba yang namanya riba qard. Riba qard ini yaitu riba di mana ketika ada perjanjian orang yang menghutangi dan orang yang berhutang berjanji di awal menghutang akan ada tambahan ketika membayar hutang tersebut. Yang kedua yaitu riba jahiliyah. Riba jahiliyah ini yaitu di mana bentuk riba ketika yang berhutang tadi belum bisa, seandainya ditetapkan bulan ini sudah jatuh tempo, sudah waktunya membayar hutang, tetapi yang berhutang, pemilik hutang itu belum bisa membayar, maka kata yang menghutangi, boleh kamu membayar hutang di bulan depan tetapi jumlahnya ditambah. Nah, itu yang disebut dengan riba jahiliyah. Baiklah, selanjutnya yaitu contoh dari riba fadl. Riba fadl tadi setelah kita ketahui bahwa riba yang mana tukar menukar barang yang sejenis tetapi beda kualitas. Maka contohnya yaitu seperti saya dengan si fulan menukar barang, seperti contoh menukar beras, tetapi kualitas beras saya lebih tinggi, lebih mahal daripada kualitas beras yang ia miliki. Maka tidak ada keseimbangan antara kami berdua, maka
ini dikatakan riba, ribanya riba fadl. Maka itu contoh dari riba fadl. Selanjutnya yaitu contoh dari riba nasiyah. Seperti yang telah kita ketahui tadi bahwa riba nasiyah ini yaitu riba yang mana ketika kita membeli suatu barang tetapi kita belum bisa membayar saat ini atau kita membayarnya bulan depan, maka ada tambahan dari si penjual. Contoh dari riba nasiyah ini seperti contoh saya membeli HP atau saya membeli baju tetapi saya belum bisa membayar saat ini juga baju atau HP yang saya beli itu. Maka dari itu karena belum bisanya saya membayar baju yang saya ambil tadi, maka saya katakan saya bisa membayar bulan depan. Maka saat itu si penjual baju mengatakan kepada saya boleh, tetapi ada tambahan untuk pembayarannya. Seperti contoh saya membeli baju tadi harganya 100.000, maka ditambah karena saya membayarnya bulan depan ditambah menjadi 150 atau 120. Maka itu yang disebut contoh dari riba nasiyah. Selanjutnya yaitu contoh dari riba qard. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa riba qard tadi kita artikan yaitu riba yang mana ada perjanjian di awal antara si penghutang, antara yang memiliki hutang dan yang menghutangi. Maka contoh dari riba qard ini bisa kita contohkan seperti saat ini ada yang namanya rentenir. Rentenir itu bisa dari awalnya memang ada perjanjian ketika membayar nanti ada tambahan, ada perjanjian di awal. Maka contohnya yaitu rentenir. Atau contoh lain seperti contoh saya meminjam uang kepada seseorang, lalu orang tersebut mengatakan ada perjanjian di antara kami untuk menambahkan uangnya ketika saya membayarnya nanti. Seperti itu contoh riba qard. Baiklah, yang terakhir yaitu contoh dari riba jahiliyah. Telah kita ketahui tadi bahwa riba jahiliyah adalah riba di mana terjadi ketika si penghutang atau pemilik hutang belum mampu membayar hutangnya, tetapi waktu pembayaran hutangnya sudah tiba, maka ada perjanjian boleh mengundur waktu pembayaran hutang, tapi juga ada tambahan lagi, ada tambahan dalam hutangnya, ada tambahan uang dalam ketika membayar hutangnya nanti. Maka contohnya yaitu ketika saya mempunyai hutang lalu saya belum mampu, hari ini sudah jatuh tempo hutang saya tersebut dan saya belum bisa membayar hutang tersebut, dan saya katakan kepada tempat saya berhutang tadi, saya katakan saya belum bisa membayar hutang hari ini, mohon berikan waktu sekitar 1 bulan lagi. Maka di sini si pemberi hutang tadi atau orang yang menghutangi saya tadi, dia menambahkan waktu, dia mengatakan boleh saya kasih waktu untuk membayarnya bulan depan, tetapi saya tambah. Seandainya hutang saya tadi 100.000, maka akan ditambah ketika saya bayar bulan depan, ditambah. Seandainya 100.000 atau apakah ditambah 150.000. Seperti itu contoh dari riba jahiliyah ini.